Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran metode penulisan karya ilmiah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, saya Aurel Zaka Iskandiani sebagai host. Saya Nur Angreni sebagai narasumber pertama. Saya Najma Disa Salsabila sebagai narasumber kedua. Saya Hamdan Ramdhani sebagai narasumber ketiga. Kami dari program studi administrasi publik kelas 2C. Pada video kali ini kami akan bahas tentang teknik menyusun kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan teman-teman dapat memahami pentingnya kajian pustaka, penggunaan teori, dan penelitian terdahulu, cara menulis sintetis pustaka, dan langkah menyusun kerangka pemikiran. Saat menyusun proposal penelitian, banyak mahasiswa merasa kesulitan ketika sampai pada bab 2. Ada yang bingung memilih teori, ada yang hanya menyalin isi jurnal, bahkan ada yang bingung memahami antara kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan kajian pustaka yang baik? Baik, sebelum membahas teori dan penelitian terdahulu, sebenarnya kajian pustaka itu untuk apa? Kajian pustaka adalah proses mengumpulkan, menelaah, dan juga menganalisis teori serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Mengapa penelitian tidak bisa dilakukan tanpa kajian pustaka? Karena kajian pustaka menjadi landasan penelitian. Dari situ, mahasiswa bisa memahami masalah, melihat penelitian sebelumnya, dan juga menemukan research gap. Apa yang dimaksud dengan research gap? Research gap adalah bagian yang belum banyak diteliti atau masih menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Lalu, kenapa mahasiswa sering salah kaprah menganggap kajian pustaka hanya kumpulan teori? Karena banyak mahasiswa yang hanya mengutip teori dari berbagai sumber. Padahal kajian pustaka ini seharusnya menganalisis hubungan antara teori, penelitian sebelumnya, dan juga masalah penelitian. Nah, membahas tentang teori nih, mengapa teori penting dalam penelitian? Karena teori menjadi dasar untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan juga membantu memahami hubungan antar konsep. Nah, bagaimana sih memilih teori yang tepat? Cara memilih teori yang tepat adalah dengan memilih teori yang relevan dengan topik tersebut, sesuai dengan variabel penelitian dan juga berasal dari sumber akademik yang terpercaya. Selain teori, ada juga penelitian terdahulu. Nah, apa sih fungsinya? Penelitian terdahulu membantu mengetahui penelitian yang sudah ada, melihat persamaan dan juga perbedaannya, serta menemukan research gap. Apa yang perlu dikaji? Ada 4 hal utama. Yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, ada metode. Yang ketiga, ada hasil. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Setelah menemukan beberapa penelitian, selanjutnya apa yang dilakukan? Jadi, peneliti ini perlu membandingkan berbagai sumber untuk bisa melihat persamaan dan perbedaan antar penelitian. Mengapa hal itu penting? Karena dengan membandingkan itu kita bisa memahami perkembangan penelitian dan juga mengetahui posisi penelitian yang akan kita lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan sintetis pustaka? Baik, sintetis pustaka adalah proses menghubungkan berbagai teori dan hasil penelitian menjadi satu pemahaman yang utuh. Mengapa tidak cukup hanya merangkum peneliti satu persatu? Karena ringkasan ini menjelaskan isi penelitian, sedangkan sintetis membantu menemukan pola, perbedaan, serta research gap. Bagaimana cara menyatukan berbagai hasil penelitian menjadi argumen yang kuat? Oke, caranya dengan mengelompokkan penelitian yang temanya sama, membandingkan hasilnya, lalu melihat pola yang mendukung penelitian kita. Nah, setelah kajian pustaka selesai, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah menyusun kerangka pemikiran. Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran adalah gambaran logis yang menunjukkan hubungan antara teori, penelitian terdahulu, dan masalah penelitian. Bagaimana sih cara menyusunnya? Yang pertama itu harus menentukan teorinya terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi konsep atau variabel penelitian. Yang ketiga, menghubungkan antara teori dan penelitian terdahulu. Yang terakhir, menyusun alur secara logis penelitian. Untuk memperjelas materi yang telah dibahas pada sesi talk show, berikut adalah contoh kerangka pemikiran penelitian kualitatif. Kerangka pemikiran berfungsi untuk menunjukkan alur berpikir peneliti, mulai dari fenomena yang diteliti, teori yang digunakan, hingga metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah.
Pada contoh ini, penelitian membahas peran nilai-nilai kearifan lokal dalam meningkatkan kinerja aparatur di kota Cirebon. Penelitian menggunakan teori budaya organisasi dari Pakanowski dan O'Donnell Trujillo yang memandang organisasi sebagai sistem makna yang dibentuk melalui interaksi dan budaya kerja sehari-hari. Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah, yaitu belum optimalnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam standar kerja aparatur. Dari masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Selanjutnya, kerangka pemikiran juga menunjukkan metode penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, hingga menghasilkan temuan penelitian. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa kerangka pemikiran kualitatif menggambarkan alur logis penelitian secara sistematis, bukan hubungan antar variabel seperti pada penelitian kuantitatif. Pada gambar ini dijelaskan alur atau kerangka penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Tahap pertama adalah penyusunan kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis. Pada tahap ini, peneliti mengkaji teori-teori yang relevan serta penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian. Dari kajian tersebut, kemudian disusun kerangka berpikir dan dirumuskan hipotesis, yaitu dugaan sementara yang nantinya akan diuji. Tahap berikutnya adalah metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi ini penting agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah data terkumpul, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis statistik. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data. Tahap terakhir adalah hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil analisis terhadap variabel yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif memiliki alur yang terstruktur, dimulai dari penyusunan teori, perumusan hipotesis, pelaksanaan penelitian, pengujian hipotesis, hingga menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada bukti empiris. Nah, apa aja sih kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa? Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah membuat bagan tanpa dasar teori dan tidak menjelaskan hubungan variabel secara logis. Mengapa penelitian terdahulu perlu dicantumkan dalam kajian pustaka? A. Agar daftar pustaka lebih banyak. B. Untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan dan menemukan research gap. Atau C. Agar proposal terlihat lebih panjang. Jawabannya adalah B. Untuk mengetahui penelitian yang sudah dilakukan dan menemukan research gap. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan penelitian. Teori dan penelitian terdahulu perlu dibandingkan serta disintesis agar menghasilkan argumentasi yang kuat. Hasil kajian pustaka kemudian digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian. Dengan demikian, pembahasan teknik menyusun kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk menyusun karya ilmiah dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.